Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Jino wa amma ta'biru katrib. Wa amma ta'biru ba'dihim bil lisani fa yalzamu alaihi alla yakuna ta'rifu syamilan lil qadimi illa in yurada bil lisanil kalami ala sabilil majazil mursali min itlaqi sababi wa huwa lisanu wa iradatil musabbabi wa huwal kalam. Dan adapun bermula ibarat sebahagian mereka itu dengan lisan. Ada sebahagian ulama ibarat sana puji-pujian dengan lisan. Sebab ikut kalau kepegah bahwa ibarat pujinya dengan kalam, hana ibarat dengan lisan. Karena puji kadim dengan kadim artinya pujo dro katalah ke dro ke nyo dengan kalam, bukan dengan lisan. Akan tetapi sebahagian ulama yang mengibarat puji kadim artinya puji Allah kepada dro ke Allah dengan lisan. Di sebahagian ulama ibarat pakiban tanya fayal samu alaihi, maka lazim artinya oleh bahwa tidak adalah ta'rif syamilan itu melengkapi bagi kadim. Jadi menyertakan ibarat menyerupujo dengan lisan nyuhai tamang han melengkapi ta'rif kepada pujo kadim. Karena hana memungkinkan Allah Ta'ala gemelitan pujo dro kedro ta'ala dengan lisan, seolah-olah Allah Ta'ala kamu lidah, kamu lisan. Kusin ya memang Allah Ta'ala menyo dengan kalam tit gemu tiput kalam Allah Ta'ala naju. Allah Ta'ala si gemu kalam. Jin atanya ibarat oleh sebahagian ulama dengan lisan sehingga itamong cit untuk bak pujo kadim illa ayyurada bil lisanil kalami ala sabilil majazil mursali, kecuali bahwa dikhendaki dengan lisan, illa ayyurada bil lisani, kecuali bahwa dikhendakikan orang dengan lisan akan kalam. Jadi yang dimaksud dengan lisan adalah kalam, kan lisan asli laju. Jadi yang dimaksud ibarat ulamanya lisan yaitu kalam. Gepedang ho ala sabilil majazil mursali, aduh jalan majad mursal. Kedih budang bak jalan majad mursal. Pane jalan majad mursal min itlaqi sababi, daripada mengitlak sebab, wahwa tah sebab ji, wahwa dan bermula dianya itlak sebab lisanu, sebab lisan. Ge itlak lisan wa iradatul musabbabi, dan ge kendaki kepada musabbab. Ta musabbab wahwal kalamu, dan dianya musabbab itu kalam. Jadi sebab lisan yang dimaksud lisan itu yaitu kalam. Jadi sebab lisan itulah sebab yaitu lisan, sedangkan yang dimaksud yang dikehendaki dengan lisan nyo ke kalam. Nyan baru jid melengkapi bagi kadim. Walau dengan geken lisan yang namun kehendaki kepada musabbab yaitu kalam. Nyan takalan atau gepandang kepada pihak majad mursal. Jid lagi yang hanau pun. Tapi miakan ada jalan majad mursal nyu hanjid. Karena yang geken majad adalah kalimatus tu'amilat fi ghairi ma'nahal asli li alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinatin wa maniati min iradatil ma'nal asli ya. Jadi gepo kepada majad mursal, karena majad mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna asli ji, karena adanya alaqah, yaitu hubungan bukan perumpamaan, kemudian disertai ji dengan qarinah. Jid kepugat hubungan karena disertai dengan qarinah yang mencegahnya daripada makna asli. Maka majad mursal berbeda dengan kinayah.
Karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada karinah yang mencegah suatu lafaz daripada makna aslinya. Maka gepenan mursal karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Kemudian di dalam majaz mursal nyo le alaqah dan karinah. Le je. Baik daripada disebut bagaimana min ittaqi sabab wa iradatil musabab, atau min zikri sabab wa iradatil musabab lagi contohnya. Jadi sebab lisan sedangkan iradah kalam, musabab je kalam. Kemudian sebut sebab sedangkan yang dikehendaki adalah musabab. Tak sebut sebab, yang dimaksudnya adalah musabab, akibat. Jadi penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebab, terjadi sesuatu tetapi makna yang dimaksud adalah musabab atau akibat daripada sesuatu tersebut. Kemudian nasilom min itlaqil musabab wa iradati sabab. Disebut sebab dan yang dimaksud adalah musabab atau akibat. Jadi penggunaan suatu lafaz yang arti asli adalah musabab atau akibat, tetapi makna yang maksud daripada sebabnya terjadi suatu. Jadi makna tetapi makna yang dimaksudkan adalah sebab terjadi suatu. Nyakeun min iradatil musabab wa iradati sabab, sebalik daripada atamunawa. Munya min iradatil musabab wa iradati sabab disebut sebab dan yang dimaksud adalah musabab. Jadi penggunaan sebuah lafaz yang arti aslinya adalah musabab atau akibat, tetapi makna yang dimaksud adalah sebab terjadinya suatu. Lagi contoh huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, ya, wa ma yatazakkaru illa may yunib. Yang dimaksud isinan yaitu rizqan. Huwallazi yurikum, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda adanya kekuasaan Allah, dan dialah yang menurunkan untukmu rizki daripada langit. Jadi Allah geputar rezeki daripada langit. Jadi rizkan itu namanya dia ke zikrul musabbab wa iradati sabab untuk. Dan wama yatazakkaru illa mayunib, sambungan ayat, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi yang termaksud itu itlaqil musab wa iradatil sabab adalah rizkan. Lafaz rizkan yang artinya menu rezeki nyo dipergunakan dengan makna ghaisan. Arti ghaisan adalah hujan. Karena rezeki yang berupa buah-buahan ataupun tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan nyo disebabkan adanya mandung, adanya air hujan. Jadi air hujan menjadi penyebab rezeki itu tumbuh. Jadi karinahnya adalah tidak mungkin langit menurunkan secara langsung rezeki dalam bentuk buah-buahan dan dalam bentuk tumbuhan. Berarti rezeki yang merupakan akibat daripada adanya sebab hujan turun. Nyan gekeun itlaqil musabab wa iradati sabab. Kemudian nasi lom gupura itlaq juz'i wa iradatu kulli gupura. Sebut atau tak itlaq sebahagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Alakah juz'iyah adalah suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebahagian, tetapi makna yang dimaksud daripada alakah tersebut adalah keseluruhan. Alakah juz'iyah, suatu lafaz yang arti aslinya adalah tersebut sebahagian, tetapi iradah
nyo kulli, tak maksud secara keseluruhan. Ya ini. Nah dalam contoh dalam Al-Quran, contoh lagi gekeun raqabah. Tuh dengan ayat putra ayat di pokoknya fatahriru raqabatin kena. Putra ayat di wa makana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Jadi fatahriru raqabatin. Maka geyu ya geyu apa katanya geyu bahaya satu raqabah. Kata raqabah yang na ayatnya makna di leher, yang dipergunakan dengan makna hamba secara keseluruhan. Padahal makna raqabahnya sebahagian juz'i, tapi yang geiradah adalah kulli, keseluruhan. Dan karena haji nyo hana mungkin gepo merdeka sebahagian daripada anggota tubuhnya hana mungkin gebaya tok ule tok atau takwa tok. Tetapi yang dimerdekakan atau yang gebaya adalah seluruh anggota tubuh seseorang. Jadi maksud juz'i sinan itulah juz'i, tapi yang hendaki adalah nyukuli keseluruhan. Dan menancit nasid lom gupega itlaki kulli wa iradati juz'i. Terbalik eta mono. Sebut keseluruhan sedangkan iradah di nyo sebahagian. Itlaq kulli. Kemudian iradah kepada juz'i, yang maksudlah juz'i. Yang lagi contoh nasi dalam Al-Quran kadua ulun tuan menyangkut dengan cerita Nabi Nuh, tentang kisah Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaum, sehingga sebahagian mereka itu tidak mau beriman dengan Allah. Bahkan itu ayat di fi azanihim asabi'ahum fi azanihim wa inni kullama da'watuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Maksudnya mereka memasukkan lahum ja'ala, bagi mereka memasukkan mereka itu asabi'ahum, anak jari tangan mereka itu, menutup anak jari tangan mereka itu fi azanihim, di dalam telinga mereka itu. Jadi di sinan yang gena pegah nyo itlaq kulli wa iradatil juz'i, artinya sebut keseluruhan sedangkan yang dimaksudlah sebahagian. Maka lafaz asabi'ahum yang artinya jari-jari tangan pada ayat yang saknyo maksudnya adalah nyan anamilu, kan arti bahwa to memandum jaro ke tambang lang depong kan, artinya anamil lah ujung jari. Jadi karena seorang tidak mungkin memasukkan semua anak jarinya ke dalam telinga, tetapi yang dimaksud adalah ujung jari, sehingga gesebut mandum ya, tapi yang itulah tok ujung jaro tenan ya, maka kun itlaq kul wa iradatul juz'i, dan lelah ata-ata gen mandum baik daripada itlaqul mahalli wa iradatul hali ya, lagi as'alul qaryah allati kunna fiha, menansid ya, zikrul hali wa iradatul mahalli, sebut hal atau keadaan dan yang maksudlah tempat di ya, kemudian la ilaha illallah ya, di lelah yang maksud dengan majad mursal di sini ya. Wala yuradu an ta'arifa
tusanu anil majazi lianna mahalla zalika ma lam yakunil majazu masyhuran kama huna. Dan tidak didatangkan akan bahwa sungguh ta'rif itu memeliharakan akan dianya ta'rif daripada majaz. Kemudian jangan kita mendatangkan kritik bahwa ta'rif dipelihara oleh ta'rifnya daripada majaz. Ta'rif mesti terpelihara daripada majaz. Karena hanjit ta'rif dengan majaz. Jadi baik tak pegat dia tanya definisi atau ta'rif daripada kalimah majaz. Nyo hanjit ta'rif dengan kalimah majaz. Nyo tagai-tagai hanjit. Tapi ternyata di sini kagak ta'rif dengan kalimah majaz. Yaitu geken wala yuridu. Jangan diiktiraf, artinya jangan dikritik. Maka di sini gue pegah ilat, pakan di sini kagak ta'rif dengan majaz di anna mahalla zalika, karena bahwa tempat demikian malam yakun majazu masyhuran, selama tidak adalah majaz itu masyhur. Selama hana masyhur majaz ini menyemajatnya masyhurnya hanjir kama huna sebagaimana di sini, yaitu pada bab puji. Selama tidak majaznya masyhur, nyujid gepegat ta'rif ya, dengan majaz. Sebab ta'rifnya han mungkin pegat dengan majaz. Ta'rif tidak boleh, tidak mesti dengan majaz. Sebab ta'rif mesti terpelihara daripada majaz. Hanjit tak pegat definisi ataupun ta'rif dengan kalimah majaz. Tin hanjit ini karena melanggar dengan aturan.